Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat semuanya, kita masih dipertemukan kembali. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk sharing bareng, belajar bareng tentang seputar ruqyah. Yang mana di kali ini pembahasan ruqyahnya bukan membahas gangguan jin, gangguan sihir, akan tetapi kita membahas tentang pengobatan ruqyah untuk penyakit ambeien. Dan kita bahas juga nanti herbalnya apa dan titik pijitnya di mana. Insya Allah materi-materi yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi penderita ambeien. Mungkin sahabat semuanya pernah mengalami penyakit ambeien ini ya, yang mana ketika seseorang terkena penyakit ambeien, dia ini serba salah, sakit semuanya. Duduk sakit, berdiri terlalu lama juga kadang sakit, untuk jalan kadang sakit. Aktivitas jadi terganggu. Apalagi letak sakitnya ini di bagian anus, di pantat. Nah, ini repot. Bisul kalau di pantat itu kan sakit juga ya. Duduk sakit, intinya serba salah. Mungkin nanti ketika ada kawan-kawan semua yang pernah memiliki pengalaman tentang penyakit ambeien, kemudian sembuh dari penyakit ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Pengalamannya, sakitnya berapa lama, sembuhnya dengan apa. Supaya apa? Supaya jadi inspirasi untuk kawan-kawan semua. Jadi kita saling tukar pikiran. Agar apa? Agar pengalaman kita ini memberikan banyak manfaat untuk seluruh umat manusia. Jadi insya Allah kita akan bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah untuk penyakit ambeien beserta herbal dan titiknya. Ambeien adalah gangguan atau penyakit yang terjadi pada anus, di mana bibir anus terjadi pembengkakan dan terkadang disertai pendarahan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa ambeien dikarenakan kesalahan ketika melakukan gerakan pada olahraga tertentu. Misalnya pada olahraga pernapasan, olahraga angkat beban, terlalu banyak berdiri atau duduk, kemudian mengedan terlalu keras saat buang air besar, kemudian faktor genetik keturunan, dan bisa pula terjadi pada wanita hamil. Namun pada umumnya penyebabnya adalah terlalu banyak duduk atau berdiri. Nah, ini yang sering terjadi. Penyebab seseorang terkena ambeien itu kebanyakan dia terlalu banyak duduk atau berdiri. Kemudian orang yang terkena penyakit ambeien juga biasanya dia ini saat buang air besar ngedennya terlalu keras. Nah, ini bisa menjadi penyebab orang tersebut terkena ambeien. Kemudian di samping itu ambeien juga lebih rawan terjadi pada wanita daripada pria. Kebanyakan yang terkena ambeien ini adalah seorang wanita. Hal tersebut disebabkan wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh vena atau pembuluh balik. Misalnya pada waktu menstruasi atau hamil dibandingkan pria. Kemudian cara tepat yang bisa kita lakukan agar mencegah terjadinya wasir atau ambeien, yaitu dengan membiasakan pola hidup yang sehat. Agar kita tidak terkena penyakit ini, kita bisa terapkan pola hidup yang sehat. Kemudian kita harus menjaga kondisi agar tinja tetap lunak sehingga mampu mengurangi tegangan dan tekanan pada organ anus dan tepat lebih mudah ketika dikeluarkan. Buang air besar tidak boleh ditahan. Jika kita merasa ingin buang air besar, maka bersegeralah buang air besar. Selain itu, kita juga dapat melakukan olahraga secara teratur, termasuk jogging atau lari kecil. Nah, jadi ini cara pencegahan agar kita tidak terkena penyakit ambeien. Kita jaga pola kehidupan yang sehat, kita jaga olahraganya,
Kemudian kita sudah mengetahui bahwa salah satu penyebab timbulnya penyakit ambeien adalah karena susah buang air besar dan proses metabolisme terganggu. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya cairan. Oleh karena itu, memperbanyak minum air putih merupakan salah satu cara untuk mengobati penyakit ambeien. Cara inilah yang sangat mudah dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kita banyak minum air putih, minimal kalau saya minimal sehari 2 liter. Itu dengan cara memperbanyak minum air putih, kita akan tercegah dari penyakit ambeien, atau bagi yang sudah terkena penyakit ambeien, insya Allah Allah sembuhkan penyakit tersebut. Asbab apa? Asbab air putih tadi. Alangkah bagusnya air putihnya ini diruqyah, didoakan terlebih dahulu agar banyak keberkahan. Kemudian di samping melakukan pijat refleksi di bagian titik-titik refleksi tertentu, ada pula resep alami dalam mengobati penyakit ambeien, yaitu dengan kulit manggis. Sebab kulit manggis memiliki banyak manfaat, antara lain untuk menyembuhkan mata rabun, penyakit kanker, dan sebagainya. Selain itu, ternyata kulit manggis juga dapat membantu mengobati penyakit ambeien. Caranya cukup mudah, yaitu dengan merebus kulit manggis kering ke dalam air secukupnya hingga mendidih. Lalu disaring dan ambil airnya untuk diminum. Jadi ambeien juga bisa diobati dengan kulit manggis ya. Kulit manggis kering, masukkan ke dalam air, kemudian rebus hingga mendidih, saring, minum. Jangan lupa diruqyah terlebih dahulu herbalnya. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak, supaya keberkahannya lebih banyak. Kemudian ada herbal lain selain kulit manggis untuk mengobati penyakit ambeien. Herbalnya yaitu yang pertama 25 gram daun sembung muda, kemudian 3 gram kapur sirih, kemudian 5 gram adas, 3 gelas air bersih. Dosisnya jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kemudian cara pembuatannya, campur daun sembung dengan adas dan kapur sirih, lalu rebus dengan air sampai mendidih. Kemudian minumlah sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Nah, itu bahan-bahan herbalnya, cara pembuatannya, dan cara pemakaiannya. Kita minum 2-3 kali dalam sehari. Kemudian selain itu, ini ada titik pemijatannya yang harus kita lakukan sesering mungkin. Agar apa? Agar proses kesembuhan ini semakin cepat, semakin maksimal. Ketika kita sakit ambeien, jadi kita buatin herbalnya, kita ruqyah herbalnya, kemudian kita pijit titik-titik yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Insya Allah ketika kita konsisten istiqomah untuk mengobati suatu penyakit, insya Allah hasilnya bagus. Kemudian untuk pemijatannya bisa dengan jari kita, bisa dengan alat bantu seperti kayu terapi dan lain-lain. Dan jangan lupa ya, sebelum kita mengobati diri kita, memijat titik-titiknya, kemudian ketika kita ingin meminum herbalnya, jangan lupa doa terlebih dahulu. Karena apa? Karena penyakit apapun itu Allah yang menyembuhkan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya penderita ambeien, dan semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.